Wa ma adraka mal qari'ah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan tentang cabang mad far'i. Apa? Yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Oleh karena itu, mari kita simak video ini sampai tuntas. Baik, kita akan mulai pembahasan pada mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang pertama, pengertian dari keduanya. Mad wajib muttasil ada 3 kata. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung dalam satu kata. Garis bawah ini, dalam satu kata. Kemudian mad jaiz munfasil terdiri dari 3 kata juga. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah dalam 2 kata. Ini bersambung, kemudian ini terpisah. Kalau di dalam ayat yang pertama, kalau di dalam ayat di Al-Qur'an, ayatnya itu satu kata, mempunyai satu arti. Kalau misalkan mad jaiz munfasil dalam 2 kata, ada 2 ayat atau 2 kata, maaf bukan 2 ayat, 2 kata memiliki 2 arti juga. Nah, itu namanya bersambung dan terpisah. Itu ya. Kemudian di dalam mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil juga memiliki persamaan. Apa persamaannya? Yaitu sama-sama bertemu dengan hamzah. Baik hamzah yang seperti ini maupun hamzah yang seperti ini. Apa yang bertemu dengan hamzah? Nah, kita bisa lihat dari pengertian menurut istilahnya. Pengertian menurut istilah dalam mad wajib muttasil yang pertama. Mad wajib muttasil adalah apabila mad asli dan hamzah bertemu dalam satu kata. Satu kata, ingat garis bawah ya, satu kata. Kemudian mad jaiz munfasil adalah apabila huruf mad asli bertemu dengan hamzah di kata yang lain atau dalam 2 kata. Jadi perbedaannya, kalau mad wajib itu satu kata, mad jaiz itu 2 kata. Perlu kalian ketahui juga, kata itu di dalam bahasa Indonesia kan adalah ya satu kata atau satu makna. Contohnya Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an, kalau di dalam bahasa Arab atau Al-Qur'an itu sebenarnya disebut dengan kalimat. Kalimat itu adalah kata ya. Di dalam bahasa Arab itu kata adalah kalimat. Contohnya Al-Qur'anu huwa. Yang dimaksud dengan kalimat adalah bukan Al-Qur'anu huwa, tapi Al-Qur'an itu disebut dengan kalimat atau satu kata. Nah, itu ya, di dalam bahasa Arab seperti itu perbedaannya. Oke, itu menurut istilah perbedaan di antara keduanya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara membacanya. Yang pertama, cara membaca mad wajib muttasil. Namanya mad wajib pasti wajib ya. Wajib dibaca 4 atau 5 harokat, 2 atau 2,5 alif. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yasha'u min ibadihi. Man yasha'u min ibadihi. Oke, kita lihat. Yasha'u bacanya wajib 5 atau 4. Ketika kalian baca 5, baca seterusnya 5 harokat. Tapi yang lebih masyhur adalah ya 5 harokat untuk mad wajib muttasil. Kemudian kita lihat tadi pengertiannya adalah satu kata. Mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Lihat di sini. Ini mad asli. Ini mad asli. Sya'a ada fathah. Ada fathah bertemu dengan
huruf mat ini disebut dengan mat asli jadinya ya. Ini mat asli sya. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini satu kata ya. Yang dimaksud satu kata itu. Tidak mungkin yasha sendiri u ada artinya. Enggak. Jadi yasha'u mempunyai satu makna atau satu kata. Artinya adalah sesuatu. Itu disebut dengan satu kata di dalam mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Cara membacanya seperti apa? Ada 3 cara dalam membaca mad jaiz munfasil. Yang pertama, dibaca 2 harokat atau membaca cepat disebut dengan hadar. Yang kedua, dibaca 4 harokat, membacanya secara sedang disebut dengan tadwir. Yang ketiga, dibaca 5 harokat, membaca dengan pelan atau disebut dengan tartil. Ya. Contohnya di dalam surat Al-Qari'ah. Saya ambil yang 5 harokat terlebih dahulu. Wa ma adraka mal qari'ah. Sekali lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu 5 harokat. Kita lihat maksudnya 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 5 harokat boleh. Itu apa? Jadi kalau misalkan kalian memilih yang 2 harokat ketika membaca mad jaiz, maka seterusnya ketika kalian membaca Al-Quran ketika waktu itu, maka bacanya 2 harokat terus. Contoh, wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian ketika kalian membaca lagi menemukan mad jaiz, maka bacanya juga 2 harokat. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan yang satunya panjang 2 harokat, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian inna anzalnanya inna anzalna itu tidak tepat. Jadi kalau 2 harokat, seterusnya 2 harokat, 4 harokat, seterusnya 4 harokat dan sebagainya. Paham ya yang dimaksud dengan 2, 4 dan 5. Oke, kemudian yang dimaksud dengan 2 kata adalah ada 2 makna di sini. Yang pertama, kita jabarkan yang di bawahnya ada ma dan adroka. Ya, ma itu mempunyai arti tersendiri dan adroka mempunyai arti tersendiri juga. Ma artinya apakah, adroka artinya kamu mengetahui, apakah kamu tahu, ya. Jadi ini terpisah ya, ini terpisah di sini. Maksudnya seperti itu 2 kata, ada ma dan adroka. Paham? Maksudnya mad jaiz munfasil. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Saya ambil beberapa potongan-potongan ayat biar kita lebih paham lagi perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, mad wajib muttasil. Contoh yang pertama, walau syaa lahadakum ajma'in. Lihat di sini syaa ada 1 kata. Ini 1 kata ya. Karena dia muttasil, bersambung dalam 1 kata. Tidak mungkin sya punya arti tersendiri, a punya arti tersendiri. Tidak, ya. Kemudian al-asma'u. Lahul asma'ul husna. Asma'u punya arti 1 kata, yaitu nama-nama. Tidak mungkin asma ini punya ada artinya dan u itu ada artinya. Jadi ini disebut dengan 1 kata. Kemudian perbedaan dengan mad jaiz munfasil adalah, kita lihat contohnya yang pertama. Allahu la ilaha illahu. Ada 2 kata. La ilaha. La tidak, ilaha Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna dan anzalnahu. Inna sesungguhnya kami. Anzalnahu telah menurunkannya. Gitu ya. Nah maksudnya 2 kata itu. Inna dan anzalna. Jadi jelas ya antara perbedaan 1 kata dan 2 kata dalam mad wajib muttasil
dan mad jaiz munfasil. Oke, kiranya cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.